Shalom saudara-saudara, damai di hati. Tema khotbah pada saat ini ialah buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita menerima undangan? Pasti pernah, dan bahkan mungkin sering. Undangan pesta pernikahan, undangan hari ulang tahun, undangan menempati rumah baru, undangan syukuran, undangan mingguan, umaus, 40 hari, 1 tahun, dan lain-lain. Banyak sekali acara, banyak sekali undangan. Nah, teks firman Tuhan yang kita baca ini juga berbicara tentang undangan. 2 undangan, yaitu undangan dari hikmat, dan yang kedua undangan dari kebodohan. Nah, kalau dibahasakan hikmat itu mengundang, kebodohan juga mengundang, berarti di sini hikmat juga kebodohan diumpamakan sebagai seseorang, sebagai manusia. Dan memang sebenarnya ketika Alkitab, firman Tuhan berbicara tentang hikmat, maka itu sebenarnya menunjuk pada satu pribadi yang adalah pribadi yang memiliki hikmat yang sempurna, yaitu Yesus. Yaitu pribadi yang memiliki hikmat sempurna, dan kesempurnaan hikmatnya itu dapat dilihat dari firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah isi dari hikmat yang disingkapkan oleh Kristus untuk manusia, untuk umatnya, agar supaya umatnya itu juga dapat mengenali hikmatnya dan hidup berpedoman pada hikmatnya. Jadi hikmat di sini adalah personifikasi. Personifikasi artinya digambarkan atau diasumsikan sebagai seseorang. Tetapi juga kebodohan dipersonifikasi, digambarkan sebagai seseorang, yaitu seseorang yang tidak hidup mencintai hikmat, mencintai firman, mencintai Tuhan, tetapi sebaliknya hidup mencintai dosa, dan karena itu mengalami akibat-akibat buruk dari dosa di dalam kehidupannya. Ya, mungkin dosa itu awal-awalnya mendatangkan kesenangan, kenikmatan baginya, tapi pada akhirnya kerusakan, akhir yang buruk. Orang-orang yang berhikmat mungkin awal-awalnya ada deritanya, ada kesusahannya, tetapi pada akhirnya bahagia, happy ending. Nah, jadi itu asumsi dari hikmat dan kebodohan. Ketika Alkitab termasuk Amsal, termasuk teks yang kita baca ini berbicara tentang hikmat dan kebodohan. Nah, jadi apa hikmat itu? Banyak orang mendefinisikan hikmat itu sebagai penguasaan pengetahuan yang tinggi, yang banyak. Jadi punya banyak pengetahuan, boleh dapat kita katakan sebagai suatu kondisi kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi dia tidak hanya memiliki pengetahuan yang tinggi, yang banyak, yang mumpuni,
tetapi juga dia memiliki pengetahuan tentang cara yang tepat, yang benar untuk menerapkan pengetahuan itu dalam kehidupan. Maka orang yang memiliki pengetahuan dan memiliki cara menerapkan pengetahuan, itu yang disebut dengan orang yang bijaksana atau orang yang berhikmat. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, di masa sekitar tahun 900-an sebelum Masehi, di masa Israel dipimpin oleh Raja Salomo. Pada waktu itu sementara berkembang di tengah-tengah masyarakat Israel satu tren, yaitu tren mencari hikmat, mencari pengetahuan, mencari kebijaksanaan. Dan karena itu muncul banyak guru-guru hikmat, dan para orang tua membawa anak-anak mereka untuk belajar pada guru-guru hikmat itu, dengan harapan supaya anak-anak mereka menjadi orang-orang yang bijaksana, yang bertanggung jawab, yang berguna di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan bahkan orang-orang tua berharap supaya anak-anak mereka menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena tren hikmat yang berkembang di sekitar tahun 900-an sebelum Masehi itu, maka kita ingat kisah di mana ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada Raja Salomo untuk meminta apa saja yang dia mau kepada Tuhan, Tuhan jamin pasti kasih, pasti dia akan dapatkan. Salomo tidak meminta harta kekayaan, Salomo tidak meminta kesehatan, Salomo tidak meminta emas, Salomo tidak meminta uang yang banyak, tapi apa? Dia meminta hikmat, dan Tuhan memberikannya. Tetapi justru ketika dia meminta hikmat, dia memiliki pengetahuan untuk bagaimana mendapatkan kekayaan, bagaimana mendapatkan kesejahteraan, bagaimana mendapatkan kesehatan, dan bagaimana mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Dan dia dapatkan itu. Yang walaupun sehikmat-hikmatnya Salomo, yang konon di sepanjang sejarah tidak ada orang yang lebih berhikmat dari Salomo, tetapi toh hikmatnya terbatas karena dia masih manusia. Sehingga pada akhirnya dia menjadi orang yang hikmatnya berkurang karena keterbatasan manusiawinya, sehingga dia melakukan perilaku-perilaku yang tidak berhikmat. Dia jatuh dalam dosa, dalam poligami, banyak sekali istri, banyak sekali kundik, yang semuanya itu tidak berkenan di mata Tuhan. Dan bahkan dia jatuh dalam penyembahan-penyembahan berhala yang disembah oleh istri-istrinya yang tidak mengenal Tuhan, oleh gundik-gundiknya yang kafir. Oleh karena dia masih manusia terbatas, sebijaksana apapun dia. Dan kita tahu kalau di dalam surat Yakobus itu, di situ disingkapkan tentang 3 jenis hikmat. Yang pertama ada hikmat yang dari atas. Itulah hikmat Tuhan. Hikmat yang dari atas itu, itulah juga hikmat yang turun ke dalam dunia, menjadi daging, menjadi manusia, yang namanya Yesus. Itulah juga hikmat yang dalam keberadaannya sebagai manusia membuka jalan keselamatan dengan rela berkorban, menderita mati begitu mengerikan di kayu salib, sehingga jalan keselamatan terbuka bagi manusia yang percaya kepadanya, ikut dia mengalami penebusan yang dia kerjakan di kayu salib itu. Itu hikmat yang dari atas, termasuk firman-Nya, yaitu Alkitab.
Kita sudah lihat minggu lalu ya tentang urgensi dari firman yang tertulis. Dari Kejadian sampai Wahyu ada 66 kitab, 39 PL, 27 PB. Semuanya firman, tidak ada yang tidak firman. Buktinya apa? Buktinya firman yang menjadi daging, yaitu Yesus, hidupnya dan ajarannya tidak ada yang bertentangan dengan firman tertulis. Sebaliknya firman yang tertulis semuanya berfokus pada Yesus, firman yang menjadi daging itu. Buktinya kitab Pengamsal ini ketika berbicara tentang hikmat, maka sesungguhnya menunjuk atau merujuk pada Yesus. Hikmat itu adalah Yesus dan firman-Nya. Jadi sinkron antara firman yang menjadi daging dan firman yang tertulis. Maka Alkitab selaku firman yang tertulis itu adalah firman Allah yang otentik, yang benar, yang asli, tak perlu diragukan. Dan firman yang tertulis itu adalah merupakan penyingkapan secara verbal, secara kata-kata, secara teks dari pengetahuan hikmat dari firman yang menjadi daging itu, yaitu Yesus. Nah, itu hikmat yang dari atas. Lalu kemudian Yakobus mengatakan ada hikmat dunia. Hikmat dunia itulah hikmat manusia, pengetahuan manusia. Manusia yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa, sepintar-pintarnya sosok makhluk ciptaan Tuhan yang namanya manusia ini, oleh karena hanya kepada manusia Tuhan menciptakan yang memiliki perangkat yang namanya akal budi. Sehingga dengan akal budi itu maka dia dapat menangkap banyak sekali pengetahuan. Dia dapat memiliki banyak sekali hikmat. Tetapi sangat terbatas, dan bahkan jika tidak didasari oleh hikmat yang dari atas, hikmat manusia itu sangat membahayakan, bahkan bisa mengancam dirinya sendiri. Jadi contoh, manusia yang punya pengetahuan menciptakan bom atom. Begitu menciptakan bom atom itu dipakai untuk menghancurkan dua kota yang namanya Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Ratusan ribu orang tewas. Dua kota hancur berantakan. Tetapi pencipta bom atom itu dikatakan hebat, jenius, dipuji-puji, tetapi produk daripada hikmatnya itu justru mengancam manusia. Jadi tanpa hikmat yang dari atas, hikmat manusia itu bisa destruktif, bisa merusak manusia itu sendiri. Karena itu butuh hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan, yaitu firman-Nya, Yesus. Yang ketiga, Yakobus mengatakan ada hikmat setan-setan. Hikmat setan-setan, so itu tuh tahyul-tahyul. Kalau mau keluar kong cacak babunyi, tunggu dulu sedikit. Itu tahyul-tahyul. Kalau mau pi kubur, bawa sesuatu yang DP kesukaan. Kalau dia suka cap tikus, bawa cap tikus. Bayangkan waktu hidup tukang minum cap tikus, miras, mabuk-mabuk, sampai dia so mati masih lagi dorang jaga kasih mabuk. Tempo apa ada kesempatan bertobat? Kau bawa cerita ke sana. Kalau dia orang tua, bilang-bilang pada dia di kubur, Pak, tolong jaga-jaga akang 4 orang. Bayangkan orang mati disuruh jadi penjaga. Kalau dia batunjung betul dapat jaga, nak lari 4 orang. Itu hikmat setan-setan. Termasuk konsep-konsep ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Sebagian bisa dikategorikan sebagai hikmat manusia,
dan sebagiannya lagi adalah merupakan konten isi dari hikmat setan-setan. Seperti apa? Antara lain seperti kalau dia lempar dengan batu, balas dengan batu lebih besar. Kalau dia melakukan kejahatan, jangan pernah mengampuni dia. Cari kesempatan untuk melakukan pembalasan yang lebih kejam. Pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Ini hikmat setan-setan. Seolah-olah ini hikmat dari manusia, ini hikmat dari dunia. Bukan, itu hikmat setan. Kenapa? Karena kalau hati ini memelihara kebencian, kalau hati kita memelihara kepahitan, hati kita luka, saudara-saudara. Dan hati yang luka itu ibarat daging yang berdarah. Coba orang beli daging di pasar, daging masih berdarah. Orang buang di tempat sampah. Waduh, anjing-anjing langsung baku rempot akang, baku rampas akang kau makan. Begitu juga dengan orang hati yang luka. Luka karena menyimpan sakit hati, luka karena menyimpan kekecewaan, luka karena menyimpan kebencian. Itu hati yang berdarah, hati yang luka. Itu makanan yang paling lezat dan bergizi dari setan, dari roh jahat. Begitu setan melihat ada hati yang luka, dia langsung tiba tanpa di situ karena dia mendapat makanan yang lezat dan bergizi di sana. Dan dia mau tanpa orang pediri. Karena itu, konsep itu yang sudah ditanamkan kepada kita sejak dari kecil, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Ada makna positifnya sih. Apa makna positifnya? Jangan melakukan kejahatan. Jangan nanti dibalas dengan lebih jahat lagi. Dihukum dengan cara yang lebih jahat lagi. Tetapi lebih banyak menghasilkan pesan yang negatif. Karena apa? Berarti harus simpan kejahatan itu dalam rangka merancangkan sesuatu yang lebih jahat lagi untuk dilakukan sebagai sebuah pembalasan yang lebih kejam. Ini hikmat setan-setan. Karena setan mau kalau hati yang memelihara luka, saudara-saudara. Jadi ini 3 jenis hikmat. Baik. Sekarang kita masuk pada 2 undangan itu. Undangan yang pertama adalah undangan dari hikmat. Jadi teks tadi mengemukakan kepada kita bahwa sang hikmat ini dia mengundang semua orang untuk datang kepadanya. Dan dalam rangka mengundang semua orang datang kepadanya, maka dia membangun rumah. Rumah dengan 7 tiang di situ menggambarkan tentang rumah yang besar, bangunan yang besar, yang representatif untuk menampung banyak sekali orang. Agar supaya orang-orang datang di sana, datang memenuhi undangannya di rumah itu. Lalu kemudian, rumah ini sebenarnya adalah merupakan secara historis adalah rumah yang diimpikan untuk dibangun oleh Salomo, yaitu rumah Tuhan, bait Allah. Salomo memiliki sebuah visi. Salomo yang menulis Amsal ini, dia memiliki sebuah visi terbangunnya sebuah rumah yang besar, megah, mewah. Dan dalam sejarah belum pernah ada bait Allah yang mewahnya seperti yang dibangun oleh Salomo itu. Bait Allah di Yerusalem, Israel, Yahudi, pertama kali dibangun oleh Salomo. Mewah sekali, luar biasa. Tiang-tiangnya, dinding-dindingnya berlapiskan emas murni. Ada bagian-bagian yang bertatahkan berlian-berlian. Kayu-kayunya adalah kayu-kayu yang sangat berkualitas, yang harganya sangat mahal, didatangkan dari luar-luar daerah. Megah sekali, tetapi bait Allah itu dihancurkan oleh Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi. Lalu dibangun kembali oleh Hagai
sesudah pembuangan. Ketua panitianya adalah Yosua. Bukan Yosua pengganti Musa, tapi imam besar Yosua. Yang ada pada waktu itu dalam konteks Israel yang sudah kembali dari pembuangan di Babilonia. Tetapi bait Allah yang dibangun itu sangat jauh dari kata mewah. Apalagi jika dibandingkan dengan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Lalu kira-kira di tahun 50-an sebelum Masehi, Raja Herodes Agung untuk mengambil hati cari muka kepada masyarakat Yahudi, melakukan renovasi terhadap bait Allah yang dibangun oleh imam besar Yosua dan Nabi Hagai itu, sehingga menjadi lebih indah, lebih mewah, lebih megah, tetapi tidak sebanding dengan kemewahan dan kemegahan bait Allah Salomo. Tetapi bait Allah yang dipugar direnovasi oleh Raja Herodes Agung itu kemudian dihancurkan kembali. Dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Dan sampai hari ini bait Allah Yerusalem itu tidak pernah dibangun kembali. Yang berdiri di Bukit Sion di Yerusalem sekarang adalah Masjid Al-Aqsa. Dan karena itu tempat itu menjadi poin perkara, poin perebutan, titik perebutan dari bangsa-bangsa Arab dan Israel. Nah, jadi secara historis yang dimaksud dengan Sang Hikmat itu membangun rumah dengan 7 tiang itu, rumah yang mewah yang megah itu adalah menunjuk pada bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Tetapi secara teologis itu menunjuk kepada umat Allah, kepada gereja. Maka gereja harus menjadi rumah, tempat di mana orang-orang datang menimba hikmat. Orang-orang datang untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran hikmat, pengajaran-pengajaran firman, agar supaya menjadi orang-orang yang berhikmat, yang hidup di bawah otoritas kuasa firman Tuhan. Nah, kemudian Sang Hikmat menugaskan para pelayan-pelayan perempuan untuk menyebarkan undangan, menyampaikan undangan, mengumumkan undangan kepada semua orang. Dalam Alkitab, dan Yesus sendiri sering memetaforakan atau mengumpamakan jemaat itu sebagai mempelai perempuan. Maka pelayan-pelayan perempuan di sini adalah pelayan-pelayan jemaat. Pelayan-pelayan Tuhan ditugaskan apa oleh Tuhan, oleh Sang Hikmat, yaitu menyampaikan undangan untuk datang ke rumah Tuhan, datang ke rumah hikmat. Supaya apa? Supaya diajari dengan prinsip-prinsip hikmat, menjadi orang-orang yang berhikmat, supaya nanti bisa tinggal di rumah hikmat yang kekal, yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus yang naik ke sorga, untuk setiap orang yang berhikmat, yang hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Salah satu tugas setiap pelayan jemaat, pelayan gereja, menyebarkan undangan dari Tuhan Yesus untuk marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang hidup di dalam dosa, yang hidupnya hancur sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Marilah kepadaku, sebab kepadaku ada kelegaan, ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal surgawi. Setiap pelayan Tuhan harus menyampaikan undangan kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki ekonomi yang kuat, orang-orang kelas atas,
tetapi kepada semua orang, dan bahkan terutama dikatakan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki pengertian. Artinya apa? Tadi sudah kita lihat, kebodohan adalah personifikasi dari kehidupan di dalam dosa. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hidup di dalam dosa diundang datang supaya dapat meninggalkan kebodohan dan dapat memperbaiki diri, hidup berpedoman pada hikmat Tuhan, pada firman Tuhan. Akan tetapi ada ketentuan. Ketentuannya apa? Orang-orang yang diundang dan mau memenuhi undangan itu harus memenuhi ketentuan yang ditulis pada ayat 6. Ayat 6 itu katakan begini, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Buang kebodohan artinya menjauhkan diri dari dosa, termasuk menjauhkan diri dari pergaulan-pergaulan dengan orang-orang berdosa. Menjauhi pergaulan-pergaulan dalam kultur-kultur dosa, menjauhi perjudian, menjauhi kemaksiatan, menjauhi persinahan, menjauhi pencurian, menjauhi segala pergaulan di dalam dosa. Jauhi. Lalu beralih menjadi orang-orang yang mau bergaul dengan orang-orang yang mencintai hikmat, mencintai firman Tuhan, dan karena itu mau belajar firman Tuhan, mau diperlengkapi dengan hikmat agar supaya hidupnya diubahkan, agar supaya memperoleh hidup, baik hidup yang sejahtera di bumi maupun hidup yang kekal di sorga. Lalu apa hasil apabila mau datang belajar di rumah hikmat itu? Datang belajar di rumah hikmat, maka akan menikmati jamuan-jamuan yang disediakan di sana oleh sang hikmat. Apa jamuannya? Yaitu daging, yaitu roti, yaitu minuman anggur campuran. Nah, ini bukan merupakan panggilan supaya orang boleh minum cakol misalnya, cap tikus campur Coca-Cola, canta, cap tikus campur Fanta, cabir, cap tikus campur bir. Bukan berarti boleh menjadi pemiras, bukan. Daging di sini adalah simbol dari makanan keras, makanan rohani yang keras, solid food. Jangan cuma makan-makan roti, jangan cuma makan-makan bubur, jangan cuma minum-minum susu, jangan cuma mempelajari firman Tuhan yang maunya sederhana-sederhana saja, pesan-pesan moral yang kurang itu tidak ulang-ulang, rajin-rajin masuk gereja, berbuat baik, rajin berdoa. Tetapi harus ada penggalian, eksposisi dari teks-teks firman. Kita sudah lihat minggu lalu bahwa cara Alkitab memberikan bimbingan kepada kita antara lain ialah cara yang disebut tersirat. Maka tugas gereja, tugas para pemberita firman ialah menggali, mengkaji, mengeksposisi, mengeluarkan pesan-pesan tersirat dibalik daripada tulisan-tulisan yang tersurat. Menjadi pengajaran-pengajaran yang mungkin sulit untuk dimengerti, sulit untuk diterima karena keras, solid food. Daging, nasi milu, keras, sulit untuk dicerna. Apalagi kalau masih iman kanak-kanak, tapi harus supaya bertumbuh. Jangan mau hanya yang sedikit-sedikit saja. Kalau boleh khotbah 10, paling lama 15 menit saja. Mau dapat apa? Baru pengantar tadi sudah 15 menit, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sama dengan anak-anak ketika disuapin, sudah mak, sudah so kenyang, padahal cuma satu piring kecil. Mama bilang nyanda, makan supaya kuat, supaya sehat, supaya cepat besar.
Itu daging. Ada roti. Roti adalah simbol dari tubuh Kristus. Kalau perjamuan, roti yang kelihatan ini adalah tanda dari tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Tetapi juga roti adalah simbol dari firman, roti kehidupan, makanan rohani. Anggur simbol dari darah Kristus. Anggur yang kelihatan ini adalah simbol dari darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk menyucikan kita dari segala dosa kita. Tersedia di rumah Tuhan. Baik firman Tuhan, mulai dari yang sederhana sampai yang solid food, sampai yang keras, yang sulit, yang rumit. Doktrin-doktrin disediakan dalam rumah Tuhan sebagai sebuah materi hikmat untuk kita dengar, untuk kita kuasai, untuk kita tahu. Supaya apa? Begitu datang pengajaran-pengajaran yang sesat, kita tetap teguh berdiri. Begitu datang hikmat-hikmat dunia, hikmat setan-setan yang mau menghancurkan kehidupan kita, yaitu kebodohan, kita dapat mengalahkannya. Dan kita dapat bertumbuh di dalam kebenaran, mengalami kehidupan di dalam Kristus. Itu yang tersedia. Maka dikatakan dalam teks kita ini, hasil ketika kita mau belajar hikmat, menimba hikmat di rumah Tuhan, kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Satu, kita akan menjadi orang yang haus akan pengetahuan. Dua, dan kehausan akan pengetahuan itu dilandasi dengan takut akan Tuhan, sehingga takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tiga, kita akan semakin mengenal Tuhan. Mengenal dalam pengertian bukan hanya tahu secara kognitif, tetapi mengalami relasi, hubungan, persekutuan yang intim, akrab dengan Tuhan. Biar jokang tak panjang sedikit dari minggu depan kita semua serah terima jemaat baru, boleh kan? Semua bakasnya baik-baik juga. Apalagi kursi so bantal tuh. Jadi soalnya nyaman kamar tataku yang tak tidur dari Solobo tuh kursi. Maka akan menjadi sosok-sosok yang mengenal Tuhan, memiliki relasi yang akrab, yang intim dengan Tuhan, dan akan memiliki sebuah kehidupan yang berkualitas, bertanggung jawab, diberkati oleh Tuhan, sehingga sejahtera di bumi maupun kekal bahagia di sorga. Selain daripada itu dikatakan akan umur panjang, sebab Tuhan, umur panjang di sini mengandung makna pesan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Nah, kalau kita tahu Tuhan adalah sumber kehidupan, kita punya hikmat sehingga tahu Tuhan sumber kehidupan, maka kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul bersandar kepada Tuhan, mau bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan memposisikan hidup kita di bawah otoritas firman Tuhan. Itu makna daripada umur panjang. Jadi boleh sekali orang berdoa, Tuhan berikan umur panjang. Boleh. Tetapi bukan berarti umur panjang diberkati, umur pendek tidak diberkati. Karena Yesus umur pendek. Hidupnya cuma sampai 33 tahun di dunia ini. Kemudian dia bangkit naik ke surga. Tapi di dunia ini Yesus umur pendek. Jadi jangan kita katakan umur pendek berarti tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak juga. Nah, karena itu konsep umur panjang di sini adalah konsep Tuhan sumber kehidupan. Ketika kita memahami Tuhan sumber kehidupan, kita terdorong untuk memposisikan diri di bawah otoritasnya, di bawah otoritas firman-Nya, bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Dia, bukan mengandalkan kekuatan kita. Karena Yesaya berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya berapa itu? Saya sudah lupa.
Itu hasilnya. Lalu undangan yang kedua adalah undangan dari kebodohan. Kalau undangan dari hikmat itu dicatat pada ayat 1 sampai 12, undangan dari kebodohan itu dicatat pada ayat 13 sampai 18. Nah, jadi sekali lagi kebodohan itu adalah personifikasi dari orang yang hidup dalam dosa, dan kebodohan di sini digambarkan sebagai seorang perempuan bebal. Maka perempuan bebal di sini menunjuk pada kehidupan di dalam dosa. Oleh sebab itu kebodohan adalah merujuk kepada kehidupan di dalam dosa yang menyimpang dari firman Allah. Nah, pada ayat 13 sampai 18 itu kebodohan itu digambarkan sebagai orang yang tidak berpengetahuan, orang yang tidak berpengalaman, sehingga karena tidak berpengetahuan tentang hal-hal yang normatif, hal-hal yang baik, tidak berpengalaman dan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka yang dilakukan adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa. Pengalamannya dalam hal buruk, hal berdosa banyak, tetapi pengalaman dalam kebaikan, dalam kehidupan yang bijaksana, song alias kosong. Juga digambarkan sebagai perempuan yang cerewet. Nah, hati ini. Kebodohan digambarkan sebagai perempuan yang cerewet. Artinya sebagai orang yang suka membual, banyak ceritanya tetapi kosong. Bahkan sebagiannya adalah kebohongan alias hoax. Juga digambarkan sebagai seorang yang maksiat, mempraktekkan kemaksiatan. Dan karena itu kebodohan juga di sini berkaitan dengan hal-hal yang amoral, yang bertentangan dengan nilai-nilai moral etik. Siapa yang diundang? Dikatakan di situ, yang diundang adalah orang-orang yang lurus jalannya. Orang-orang yang lurus jalannya di sini adalah orang-orang yang berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Orang-orang yang lurus jalannya bukan berarti orang-orang yang sempurna. Orang-orang yang lurus jalannya adalah orang-orang yang berjuang melawan dosa. Masih kalah, berjuang terus sehingga akhirnya menang atas dosa. Dalam satu dosa, dosa yang lain dilawan lagi, dikalahkan, dilawan lagi, kalah, dilawan lagi, dikalahkan, dilawan lagi, kalah. Berjuang melawan setiap dosa yang datang menggoda. Berjuang untuk mewujudkan kehidupan yang mengabdi kepada Tuhan, kehidupan yang memahami dan melakukan firman Tuhan, kehidupan sebagai orang yang bijaksana. Itu orang yang lurus. Kebodohan mengundang orang-orang yang lurus jalannya, orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya kalau kita ini adalah orang-orang yang menjalani kehidupan dalam persekutuan dengan Tuhan, yang senantiasa rindu hidup di dalam terang firman-Nya seperti lagu tadi. Sadarilah, selalu saja ada godaan-godaan dari dosa yang mengundang kita hidup di dalamnya, meninggalkan kebenaran, hidup di dalam dosa dengan segala bujuk rayunya, dengan segala godaan kesenangan dan kenikmatan. Tetapi ayat 18 katakan apa? Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundang itu ada di dunia orang mati. Artinya setiap undangan dari kebodohan
dari dosa, dari setan, berujung pada kebinasaan, berujung pada kehancuran, bahkan berujung pada penderitaan kekal di dalam api kekal yang bernyala-nyala. Berapa minggu lalu tentang neraka, Lazarus dan orang kaya. Ini harus selalu kita sadari, kita selalu harus punya perspektif itu. Dosa awalnya mungkin menyenangkan, tetapi pada akhirnya kehancuran, tetapi pada akhirnya penderitaan kekal. Karena itu teks firman yang kita baca ini menanti kita merespons undangan dari hikmat, bukan undangan dari kebodohan. Undangan dari hikmat untuk selalu datang ke rumahnya, datang ke gereja setiap hari Minggu, datang ke pertemuan-pertemuan ibadah kolom, ibadah bipra, datang ke dalam pertemuan-pertemuan ibadah, agar supaya dapat menerima pengajaran-pengajaran hikmat yang memberikan kepada kita kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi juga menjadi sebuah konfirmasi atau penegasan kepada para pelayan Tuhan untuk senantiasa mempersiapkan diri setiap pemberitaan firman, karena pemberitaan firman itu adalah merupakan materi hikmat yang Tuhan sediakan dalam rangka memperlengkapi orang-orang percaya untuk bertumbuh di dalam hikmat dalam firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Terima kasih. Marilah kita bersama kepada Tuhan sambil menyanyi NKB nomor 197 bersama.